Gaza kembali menjadi saksi bisu ketegangan geopolitik terbesar abad ini. Setelah berbagai upaya serangan balik yang digagas oleh pasukan gabungan Israel dan Australia dalam operasi militer rahasia di kawasan perbatasan Rafah, semuanya kembali gagal total. Kegagalan itu tidak lepas dari satu fakta mengejutkan. Kehadiran sistem pertahanan udara tercanggih milik Rusia, S-400 Triumph, yang kini secara resmi dioperasikan oleh satuan elit TNI dalam misi perdamaian internasional untuk Gaza. Ketika Dewan Keamanan PBB memberi mandat kepada Indonesia untuk memimpin misi multinasional di Gaza dengan status netral bersenjata, banyak pihak meremehkan kapabilitas militer TNI di medan penelusuran. Namun semua asumsi itu runtuh ketika radar-radar canggih S-400 mulai memindai langit Gaza, membentuk payung udara tak tertembus. Didatangkan secara rahasia dari Rusia melalui jalur diplomasi belakang layar yang dimediasi oleh Turki dan Iran. Sistem S-400 ini diberi sandi Garuda Shield Phase Omega. Diselimuti kabut kebohongan media barat, tidak ada yang menduga bahwa Indonesia memiliki izin operasi penuh atas sistem pertahanan udara paling ditakuti ini. Dan pada tanggal 15 April 2025, dunia menyaksikan sendiri kekuatannya. Sekitar pukul 2.30 dini hari, langit Gaza diterangi oleh kilatan rudal yang ditembakkan dari jet-jet tempur F-35 Israel yang didukung oleh drone-drone tempur milik Angkatan Udara Australia. Misi mereka jelas, menghancurkan pos komando taktis TNI yang berada di Khan Yunis. Namun hanya dalam hitungan detik, radar multifungsi 91N6E dari S-400 menangkap pergerakan target dari jarak 380 km. 3 baterai rudal 40N6 segera meluncur dengan kecepatan Mach 14 dan menghantam formasi jet yang sedang bersiap masuk ke zona tembak. 5 jet hancur sebelum sempat menjatuhkan bom. 3 drone RAF jenis MQ-28 Ghost Bat terhempas ke gurun Gaza dalam kobaran api. Tidak ada satupun proyektil musuh yang berhasil menyentuh tanah Gaza. S-400 berhasil memukul mundur serangan dengan akurasi mengerikan. Berita kegagalan serangan ini menyebar cepat. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel langsung memanggil kabinet darurat. Di Canberra, parlemen terbelah. Beberapa menyalahkan operasi militer yang tidak transparan dan mempermasalahkan keterlibatan Australia dalam konflik yang bukan urusannya. Surat kabar The Sydney Chronicle bahkan memuat headline dramatis. Misi Gaza berubah jadi kuburan teknologi barat. S-400 menyapu langit kami. Para analis militer ini mengakui bahwa pengoperasian S-400 oleh TNI telah menggeser keseimbangan kekuatan udara di kawasan. Bahkan Pentagon pun dilaporkan mengadakan pertemuan tertutup membahas langkah responsif terhadap dominasi Asia Tenggara di langit Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Rafah, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan pernyataan tegas, "Kami datang ke Gaza untuk menjaga perdamaian, bukan memperpanjang perang. Tapi bila kekuatan kami diuji, kami akan menjawabnya dengan kehormatan dan kekuatan teknologi terbaik. S-400 hanyalah perisai. Jangan paksa kami menggunakan pedang." Pernyataan ini sontak menjadi kutipan viral, menggema hingga ke forum-forum militer internasional. Di tengah reruntuhan konflik berkepanjangan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, langit Gaza tidak lagi didominasi oleh pesawat-pesawat tempur Israel. Suara raungan rudal digantikan oleh dengung radar yang tenang namun menakutkan. Kini, setiap upaya serangan balik terhadap Gaza bukan hanya bertemu perlawanan, tapi juga kekuatan udara yang tak tertembus. Dan di balik layar radar itu, berdirilah pasukan Indonesia, diam, disiplin, dan mematikan. Operasi rahasia dimulai dari markas militer gabungan di luar Tel Aviv. Sejumlah jenderal Israel dan perwira tinggi Australia bertemu dalam ruangan kedap suara, membahas rencana serangan kilat terhadap instalasi militer TNI di Gaza Selatan. TNI, yang semula dianggap hanya pasukan penjaga perdamaian dengan senjata ringan, kini jadi ancaman serius. Radar-radar mereka mampu menutup seluruh langit. Dan yang lebih mengkhawatirkan, S-400 Rusia telah diaktifkan. Ini bukan pasukan penjaga perdamaian biasa. Mereka membawa senjata yang bahkan NATO segan untuk hadapi secara langsung, ujar seorang analis militer Mossad dengan nada getir. Australia yang telah mengirimkan drone MQ-28 Ghost Bat dan jet tempur FA-18F ke Timur Tengah untuk mendukung Israel secara diam-diam, menyetujui serangan ini. Mereka yakin bahwa S-400 takkan bisa mendeteksi operasi malam mereka. Kabar kegagalan operasi menyebar seperti api di hutan kering. Tel Aviv gempar, Canberra membeku, Pentagon terguncang. Pemerintah Australia langsung membatalkan seluruh misi tempur terbuka di wilayah Timur Tengah. Parlemen Australia dipenuhi hujan interpelasi. Media menggila. Judul utama di The Australian Guardian berbunyi, teknologi barat dibungkam,
Garuda bangkit di Gaza. Di Israel, lebih parah. Para menteri militer saling menyalahkan. Rakyat bertanya, bagaimana mungkin negara dengan teknologi udara tercanggih di dunia bisa dipukul mundur oleh negara Asia Tenggara? Mossad dalam laporan internalnya menyebut Indonesia sebagai aktor non-blok paling berbahaya di abad 21. Tak banyak yang tahu bagaimana sistem S-400 bisa jatuh ke tangan TNI. Cerita rumit dan berkelok. Awalnya, hubungan Indonesia-Rusia membaik saat Rusia menghadapi isolasi global pasca Perang Ukraina. Di tengah embargo, Indonesia menawarkan jalur ekonomi alternatif melalui jalur Indo-Pasifik. Sebagai imbal balik, Rusia menawarkan alutsista kelas dunia, dan S-400 menjadi buah tangan utama. Namun prosesnya tak mudah. Penolakan keras dari Amerika Serikat membuat Indonesia harus bergerak diam-diam. Lewat bantuan diplomatik Iran dan logistik Turki, sistem S-400 dikirim secara modular, disamarkan sebagai kontainer